Halo, shalom, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat ya? Kita Puji ketemu Tuhan. lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Ya kita Deket langsung banget aja deh. Kita langsung aja. Ya ibunya deket Dikit kali nih. ya. Biar kelihatan mukanya. Aduh, ini apa ini? Ya. Oke, kita memuji nama Tuhan. Seperti minggu lalu juga kita menyanyikan lagu yang sama. Ku suka puji Tuhan ya. aku Suka puji Tuhan, lagu lama. Kira teman-teman yang seumur kita mungkin tahu juga lagu itu ya. Ketahuan banget Iya. ya umurnya ya. Oke, ku suka puji Tuhan dan kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, bagi Yesus Tuhan yang aku mulia. Ku suka puji Dia, ku suka puji Dia, ku suka puji Dia. Dan tinggikan namanya. Ku suka puji Dia, ku suka puji Dia, ku suka puji Dia. Dan tinggikan namanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, bagi Yesus Tuhan yang aku mulia. Ku suka puji Dia, ku suka puji Dia, ku suka puji Dia. Dan tinggikan namanya, dan tinggikan namanya, dan tinggikan namanya. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita saat ini kita berdoa dulu aja ya. Berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Tuhan pada kami semua pada malam hari ini. Tuhan, kami ingin sharing melalui firman Tuhan ini. Mari Tuhan Roh Kudus pimpin supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripadamu. Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan dengan segala keberadaan kami, kelemahan dan kekurangan kami. Biar Engkau yang memimpin kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Udah sampai mana nih ya? Ayam apa nih? Yang Aku adalah apa nih? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi kita beberapa waktu lalu kita udah belajar tentang the 7 I Ams, ya, 7 pernyataan Yesus tentang dirinya, gitu ya. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Dan yang keempat, akulah gembala yang baik. Ya. Hari ini kita akulah kebangkitan dan hidup. Kita nyanyi dulu deh. Ya deh ya. Nyanyi, ya. Kita menuju ke kekekalan ya. Ya, betul. Karena semua the 7 I Ams menjanjikan itu. Ya. Ini lagunya lagu Jadul Istana lagi. Bagiku ada di Puji-Pujian Kristen nomor 239. Nah, oke. Cuma kita gubah sedikit ya, soalnya ada perkataan harta tak banyak, rumah pun hina. Gitu ya. Kita ganti ya. Tapi mungkin
karena di dalam bahasa aslinya tidak seperti itu maksudnya. Mhm. Jadi kami sedikit mengubah sedikit kata rumah yang hina jadi rumah sederhana. Iya. Ya. Aku telah puas dengan milikku sekarang. Harta tak banyak, rumah sederhana, tetapi nanti dalam kota yang suci ku dapat rumah indah dan megah, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Meski menderita banyak susah sengsara di dalam dunia tempat yang fana, aku percaya Tuhan Yesus di surga telah menyediakan tempat bagiku, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Bersama Tuhan selamanya. Ya, benar ya. Nanti kita akan hidup selamanya bersama Tuhan, ya. Ya, sekali lagi kita refreshing atau review sedikit ya, bahwa yang pertama-tama kali kita pelajari adalah roti hidup ya. Aku adalah roti hidup. Dengan roti itu kita dipuaskan dan sekali lagi beroleh hidup kekal. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman ya, dan kita mendapatkan kepuasan batin ya. Kepuasan yang sesungguhnya yang dirindukan oleh setiap orang. Ya, karena dia roti hidup, ketika kita makan roti itu kita mendapatkan kepuasan. Yang kedua, terang dunia. Ya, dengan terang dunia karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi ya. Kita akan mempunyai terang hidup. Jadi udah kita punya terang, kita punya hidup ya. Dan sekali lagi mengingatkan bahwa terang itulah yang akan membukakan banyak hal ya. Karena kegelapan itu tidak mengerti terang, tidak akan pernah mengerti terang, dan kegelapan itu tidak akan pernah menguasai. Kegelapan itu tidak pernah menguasai terang, gitu ya. Jadi ketika kita berjalan dalam terang, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, karena terang itu dibutuhkan oleh setiap orang ya. Amin. Ya. Lalu aku adalah pintu. Nah, itu adalah ketetapan eksklusif ya bagi orang-orang yang percaya. Hanya dialah satu-satunya pintu, akses untuk masuk ke tempat aman dan keluar ke padang rumput, dan kita mendapatkan sekali lagi kepuasan ya. Jadi aksesnya cuma satu, itu aja. Cuma satu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu selalu menggunakan kata the. Jadi definite article. Jadi sesuatu yang sangat-sangat tetap atau tentu gitu ya. Yang keempat, aku adalah
gembala yang baik ya. Kehidupan kita, semua kita perlu tuntunan karena tidak ada satupun dari kita yang mengerti jalan-jalan kita ya. Kita perlu dituntun, kita perlu digembalakan gitu ya. Dan Tuhan Yesus menjawab kebutuhan ini gitu ya. Siap. Mau tambahin? Enggak, Oke. Dengan review aja. Nah, sekarang ini kita akan pelajari tentang Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup yang terdapat di Yohanes 11 ayat 25. Tapi pernyataan Tuhan Yesus ini ada di dalam satu perikop di mana Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Yeah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini ketika sedang menghadapi kedukaan dari Marta dan Maria karena saudaranya Lazarus, dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat di hati Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya bahwa pada saat itu bahwa Lazarus pasti akan meninggal gitu ya. Sebelumnya kan dikasih tahu nih Tuhan Yesus ini sedang sakit sekarat gitu ya dari orang. Jadi tapi Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya selama 2 hari. Jadi dia 2 hari tetap tinggal di kota sebelum dia pergi menjumpai Maria dan Marta gitu kan ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari, sudah meninggal selama 4 hari dan Tuhan Yesus menganggap kematian Lazarus itu sebagai tidur ya. Dia bilang sama murid-muridnya bahwa ia akan ke tempat Lazarus untuk membangunkan dia dari tidurnya gitu ya. Tapi kemudian Tuhan berterus terang kepada murid-muridnya. Jadi dia udah tahu duluan nih bahwa Lazarus telah meninggal. Dan ada maksud Tuhan Yesus terhadap peristiwa ini gitu ya. Itu agar murid-muridnya belajar percaya. Itu yang Tuhan bilang. Jadi ini sedikit aja ya tentang peristiwa Lazarus dibangkitkan ini ya. Jadi Marta yang pertama menemui Tuhan Yesus itu meresponi perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa, jadi waktu Tuhan Yesus datang, Marta langsung menyambut. Lalu dia bilang, saudara, kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati gitu ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit gitu loh, ya. Jadi kalau ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Marta dan menyatakan bahwa Lazarus akan bangkit, Marta juga percaya gitu kan ya, percaya bahwa pada saat nanti kita semua akan bangkit gitu ya. Pernyataan itu benar ya, sebenarnya kan Marta tuh bilangnya benar, tetapi tidak sepenuhnya benar ya kan, ya tidak seperti yang Tuhan Yesus maksudkan gitu ya. Marta tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit nanti, ya pada akhir zaman gitu ya. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Gitu. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, terus Marta bilang, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Yesus, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Jadi pernyataan pernyataan Marta itu masih benar sih sebenarnya ya kan, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang Tuhan Yesus maksudkan gitu. Nah, ketika Maria juga menjumpai Tuhan Yesus, dia memperkatakan pernyataan yang sama gitu. "Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Berarti mereka kan betul-betul percaya akan Yesus, kemampuan ya? Tuhan Yesus ya, kapasitas Tuhan Yesus. Jadi di sini saya berpikir juga ya memang pemikiran kita terbatas ya. Karena itu kita perlu terang dunia. Kan kita udah menjelaskan sebelumnya bahwa terang itu memperjelas segala sesuatu. Iya, tentang gelap tadi ya. Dibukakan ya. Jadi kita punya pemikiran-pemikiran yang terbatas memang ya. Kita punya iman terbatas, kita punya pandangan terbatas, kita punya kemampuan untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kadang-kadang ya memang sering kali terbatas gitu ya. Karena itu Tuhan Yesus memang hadir
menyatakan dirinya lengkap gitu. Akulah roti hidup, akulah terang dunia. Dengan terang, karena dia terang dunia, dia akan memperjelas segala sesuatu. Jadi memang Maria dan Marta punya iman yang sama, tapi tidak sepenuhnya benar seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan gitu ya. Tetapi kemudian Maria dan Marta akan menyaksikan ya, kemudian sedikit waktu lagi mereka akan menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa, menakjubkan dalam kehidupan mereka. Jadi Marta yang sebelumnya menyatakan bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia, ternyata tidak sepenuhnya ia percayai. Dia cuma ngomong aja. Ketika Tuhan Yesus bilang buka kubur itu ya, Pintu loh, kuburan ya. udah 4 hari mati, dia udah bau gitu kan ya. Iya kan? Jadi sepertinya kayak kontradiksi dengan apa yang dia ucapkan awal bahwa aku percaya bahwa engkau Mesias yang datang ke dunia gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini kunci ya, percaya maka akan melihat kemuliaan Allah. Nah pada saat itulah ya Tuhan Yesus membuktikan apa yang ia katakan kepada Marta, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi maksudnya begini ya, mungkin pada waktu Marta mengatakan jikalau engkau ada kan itu ya, itu kan dia tetap percaya Yesus ya. Betul. Cuman dia tidak melihat bahwa ya inilah kehidupan, akulah kehidupan tuh ya, ini lu lihat nih gitu ya. Dia melihat ke belakang atau jika gitu. Betul. Ya. Jadi dengan pemikirannya dia sendiri, terbatas dengan pemikirannya dia. Terbatas, ya, itu terbatas. Dia kita semua seperti itu. Kita membatasi Tuhan dengan dengan pemikiran kita ya kan, dengan cara kita, cara pandang kita gitu. Padahal kan dia dari awal udah bilang akulah nih dia nih, akulah kebangkitannya. Nggak besok, nggak besok, nggak 2 hari lagi, nggak 2 tahun lagi, tapi inilah gue nih. Betul, itulah makanya dia mengatakan ego eimi. Ya, itu satu pernyataan yang eimi itu berlaku kemarin, sekarang, dan akan datang gitu ya. Present tense banget, dia hadir, dan tapi itu pernyataan itu lebih dari present tense ya, tetap sesuatu yang kekal gitu ya, sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kita berhadapan, Maria dan Marta berhadapan langsung dengan sang kebangkitan itu. Betul. Makanya kalau dia melihat, kalau dia percaya, makanya dikatakan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu percayanya udah, ya. Cuman itu tadi kita masih memakai pikiran kita sendiri ya. Kita membatasi kuasa Allah ya dengan pikiran kita. Ini pelajaran bagus nih. Jadi pada saat itulah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang tidak bisa dibatasi ya oleh waktu dan maut sekalipun. Ya, tidak bisa dibatasi oleh waktu, karena Tuhan menunda ya 2 hari dia datang, dan dia mulai berjalan, lalu Lazarus meninggal sudah 4 hari gitu ya. Jadi kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan maut atau maut sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jadi kebangkitan dan hidup itu tidak terbatas waktunya ya kan. Tuhan Yesus menyatakan dengan lugas ya, lugas banget bahwa akulah kebangkitan dan hidup, dan itu dibuktikannya dengan membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Tuhan bilang, I am the. Sekali lagi, kalau mohon maaf, tetapi dalam bahasa Inggris lebih kuat ya. I am the resurrection and the life. Ya, dan Tuhan Yesus tidak. Nah, ini penting ya, bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ia menghasilkan kebangkitan atau ia menghasilkan hidup, atau ia tidak mengatakan bahwa ia memberikan kebangkitan atau memberikan hidup. Tapi pernyataan Yesus itu sungguh menakjubkan. Akulah, gitu ya. Akulah kebangkitan, akulah hidup itu sendiri. Ya, ini berarti kebangkitan dan hidup adalah sebuah pribadi, sebuah pribadi atau suatu pribadi, sesuatu yang abstrak ya kan. Kebangkitan dan hidup itu abstrak ya kan. Ternyata wujudnya ada di dalam satu pribadi, ya, yang nyata, terlihat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya,
Kebangkitan itu adalah suatu pribadi dalam Tuhan Yesus. Karena dia pribadi kebangkitan itu, karena dia pribadi hidup itu, dia sanggup membangkitkan. Dia sanggup memberikan hidup. Karena dia sendiri. Kebangkitan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus kita itu ya. Luar biasa. Ya. Jadi karena dia punya kuasa, dia adalah kebangkitan itu sendiri. Jadi dengan kuasanya ia bisa memerintahkan Lazarus untuk bangkit dari kematian. Karena dia adalah hidup itu sendiri, ya, sanggup memberikan kehidupan kepada Lazarus, gitu ya. Jadi gampangnya Lazarus mati ya, meninggal. Sang kebangkitan itu sendiri yang mengatakan bangkit. Ya, betul. Ya gitu ya. Jadi udah bangkit, udah bukan sekedar bangkit aja, tapi hidup. Betul. Karena Yesus sendiri adalah sang kebangkitan dan sang hidup itu. Betul. Jadi pada waktu dia mengatakan bangkit, ya sudah bangkit. Ya. Itulah kuasanya ya. Betul. Dan hidup gitu ya. Iya. Jadi kita jangan tidak bisa membatasi kuasa Tuhan ya. Tuhan. Ini jadi itu akulah kebangkitan dan hidup itu suatu pernyataan yang tidak pernah dan tidak akan pernah dikatakan oleh siapapun. Iya. Sejarah sudah membuktikan ya. Dan dia tidak hanya berkata, tapi dia membuktikan juga. Ya, tidak hanya membangkitkan Lazarus gitu, tetapi dia membangkitkan dirinya sendiri, ya kan? Karena dia adalah Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri, hidup itu sendiri, maka ia dapat memberikan kebangkitan itu kepada siapa saja, dan dia dapat memberikan hidup itu kepada siapa saja, tetapi menuruti kriteria yang telah ditentukan oleh sang kebangkitan dan sang hidup, ya kan? Dan Tuhan Yesus sebagai sang hidup bukanlah pribadi yang memberikan hidup seperti yang ada dalam pikiran kita, hidup apa gitu, tapi hidup di sini kata aslinya adalah Zoe. Ya udah kita bahas juga ketika roti hidup ya. Hidup yang penuh secara lahiriah, batiniah, dan rohaniah. Gitu ya. Jadi sang hidup ketika kita percaya kepadanya, kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Ya, lahir, batin, rohani. Gitu ya. Jadi ketika kita percaya kepadanya, sang kebangkitan dan sang hidup ya, kita memiliki kan kita percaya, kita mengundang dia masuk dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita juga ada kebangkitan dan hidup itu sendiri ya. Tuhan Yesus mengatakan itu, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, itu satu pernyataan bahwa kita semua tidak akan mati dalam tanda kutip ya, tidak akan mati dalam tanda kutip. Kita akan dibangkitkan ya ke dalam kehidupan kekal. Ya, kriterianya yang satu, percaya. Jadi ketika kita percaya sang kebangkitan dan sang hidup ada di dalam kita, sehingga kita dimiliki oleh sang kebangkitan dan sang hidup, dan kita juga memiliki sang kebangkitan dan sang hidup itu. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Satu Yohanes 5 ayat 11 12. Oke. Ayat 11 12 ya. Ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Wow, ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup apa? Hidup yang secara lahiriah, batiniah, dan rohaniah. Gitu ya. Satu lagi ya. Iya. Roma 6 ayat 4 dan 5. Oke. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. 5 ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow. Ya. Jadi kita juga akan hidup dan kita akan bangkit, ya kan? Kebangkitan kita nyata,
ya, bukan bohong-bohong itu janji Tuhan, dan Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Ya. Semua pernyataannya benar, ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus selalu benar. Silakan periksa ya, apakah ada hal-hal yang tidak benar di dalam Tuhan Yesus. Nah, dengan mengatakan ini, Tuhan Yesus juga sedang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup memberi kehidupan. Tidak ada. Pohon bisa bertumbuh karena ada kehidupan. Itu karena adanya Tuhan. Kita pernah membahas ini ya, ketika roti hidup ya, bahwa penciptaan itu ketika Tuhan menumbuhkan waktu terang dunia ya, Tuhan menumbuhkan, menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga sebelum Tuhan menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Kenapa mereka bisa hidup? Karena Tuhan. Karena Tuhan itu adalah terang. Ya. Jadi nggak ada yang bisa menyatakan itu dengan berani dan lugas ya, bahwa Ia adalah kebangkitan ya, atau Dia adalah kehidupan itu sendiri ya. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus ya yang berani menyatakan hal ini. Pernyataan yang penuh kuasa, dan itu kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Dan kebangkitan selalu berbicara tentang adanya kematian ya, sebelum jadi kalau ada kebangkitan pasti ada kematian sebelumnya, betul ya, baik itu secara nyata atau secara kiasan. Nah, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati, dan Dia juga sanggup membangkitkan kita yang telah mati secara rohani. Ya, Dia juga sanggup membangkitkan semua yang telah mati semangatnya. Ya, di dalam Matius 12 ayat 20 ayah. Matius 12. Iya, Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat Matius 12 ayat 20. Ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Jadi Dia sanggup membangkitkan juga semangat yang patah. Ya. Syaratnya hanya satu sebenarnya, percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak hanya sebagai sang kebangkitan, tapi juga sang hidup ya. Itu pernyataan yang lengkap ya. Kebangkitan tanpa hidup itu timpang. Tidak mungkin seorang bangkit terus tidak hidup. Jadi dia bangkit aja gitu kan. Tentunya dia tidak hidup gitu kan. Itu satu kesatuan ya. Jadi Tuhan Yesus telah membangkitkan kita juga dari kematian akibat dosa. Dia juga akan menjamin kehidupan kita sekarang ya. Di sini dan juga nanti. Kehidupan fisik, juga kehidupan spiritual atau batiniah kita. Di sini dan juga nanti. Karena Dia adalah sang hidup itu sendiri. Ya. Kita memiliki hidup yang sepenuh, hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar. Ya, karena Ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan tidak hanya itu, Dia sanggup juga karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Seharusnya kita sanggup bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan, dari keputusasaan. Kita sanggup bangkit karena Dia menyanggupkan kita untuk bangkit, karena Dia sesungguhnya adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Ada tambahan, Ayah? Ya, jadi teman-teman, tadi saya tertarik juga ya dalam Roma 6 ayat 4 dan 5 tadi ya. Tapi di ayat 5-nya dikatakan begini, ayat 4 ya. 4 ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bersama-sama Yesus ada dalam kubur, tetapi dia adalah kebangkitan tadi ya. Terus di ayat 5 dikatakan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita sama-sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi sebenarnya pada waktu kita mengalami, waktu Yesus disalib itu ya, waktu kita disalib itu sebenarnya kita yang disalib itu kan, ya bukan Dia loh, kita ya. Tapi karena Dia tahu harusnya kita, tapi karena dia tahu kita nggak sanggup, makanya menggantikan kita kan gitu ya. Betul. Sehingga pada waktu itu kita harus mati dan harus turun dalam kerajaan maut,
dia bersama-sama dengan kita, dia tidak meninggalkan kita tuh. Betul. Sang Kebangkitan itu tidak meninggalkan kita. Pada waktu sampai ke alam maut, dia berperang juga bersama-sama dengan kita, ya kan? Akhirnya dia menang kan, dia bangkit. Ya, dia bangkitnya tidak meninggalkan kita, dia mengangkat kita, gitu ya. Jadi kita pun bangkit bersama-sama dengan dia. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan lihat dia ya, di sini juga dikatakan bahwa kematiannya adalah kematian untuk dosa. Ya, jadi dia dosa dan kita menjadi hidup. Nah, jadi yang betul firman Tuhan tadi katakan, ya, kita diingatkan bahwa kadang-kadang kita selalu melihat dengan pola pikir kita, padahal sang kebangkitan itu, sang hidup itu ada di depan kita gitu ya. Tapi kita masih melihat yang lain gitu ya. Bukan yang lain, keterbatasan kita untuk berpikir ya. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan yang berani mengatakan, inilah aku kebangkitan dan hidup itu. Ya, jadi ya dia berani memproklamirkan diri, berarti ya berani bertanggung jawab atas hidup kita gitu ya, atas kehidupan kita ya, gitu betul. Ya. Ya karena dia adalah sang kebangkitan dan sang hidup itu sendiri ya. Jadi dia akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita, ya kan? Yeah. Ketika kita percaya kepada sang kebangkitan dan sang hidup, berarti dia sudah menjadi merasuk dalam kita, gitu ya. Yeah. Dia merasuk dalam kita, dia ada di dalam kita, dia menguasai kita, ya kan? Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, ya kan? Dia adalah pintu, dia akan membukakan pintu buat kita. Kita tahu pintu yang benar, ya kan? Dan dia adalah gembala yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Karena dia adalah gembala yang baik, dia akan menuntun kita, ya. 2 tahun yang lalu kita pernah bahas tentang akulah gembala, Tuhan adalah gembalaku ya. Itu mungkin satu saat nanti kita akan bahas kembali. Sekaligus pengumuman aja, tayangan ini juga dapat disaksikan di YouTube ya. Di YouTube. Nanti kita akan juga kembali mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik ya. Jadi sebenarnya lengkap banget ya. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ketika kita menjadi milik Tuhan Yesus, kehidupan kita itu lengkap ya. Dan kematian bagi orang percaya sebenarnya adalah kebangkitan ke kehidupan yang sempurna dan penuh gitu ya. Tuhan Yesus membangkitkan kita dari kematian akibat dosa kepada satu kehidupan yang baru yang dipenuhi dengan sang hidup itu sendiri. Kita sudah mati dari dosa-dosa kita mematikan diri kita ya, maksudnya kita mematikan semua kehidupan dosa kita ya, lalu kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus dan sang hidup itu akan menolong kita memberikan memenuhi kehidupan kita dengan sang hidup itu sendiri gitu ya. Sehingga kalaupun kita mengalami kematian secara fisik ya, itu akan menjadi jalan kepada kebangkitan kita di tempat di mana kita hidup secara luar biasa indah dan sempurna selamanya. Jadi kalaupun kita mati dalam fisik kita tahu bahwa sang kebangkitan dan sang hidup itu menjadi bagian kita akan dibangkitkan di satu kehidupan yang luar biasa. Ya, ini ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa dia tidak mati, dia sang hidup itu adalah di Roma 6 ayat 9 ya. Atau di Wahyu juga dikatakan akulah Alfa dan Omega dan yang hidup. Betul. Ya, jadi ayat 19-nya kalau nggak salah itu, dan akulah Alfa dan Omega dan yang hidup, dan jangan lupa dan yang hidup. Yeah. Jadi yang awal dan akhir dan hidup. Bukan mati. Dia mati ya. Nah, di sini juga dikatakan di Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi dia hidup dong, ya. Dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi dia tidak mati lagi. Betul. Ya, jadi ingat juga kematiannya cuma satu kali. Firman Tuhan katakan kematiannya cuma satu kali dan kematiannya hanya untuk maut. Ya, untuk dosa. Jadi dia tidak mati, mengalahkan. Ya. Jadi yang dialami sama Lazarus pada waktu itu, Lazarus sudah masuk ke dalam maut ya, maut. Tapi dikatakan bangkit, keluar karena akulah sang kebangkitan itu. Jadi, dia
Dia sudah mati satu kali, tadi dibilang ayat 9, jadi maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi ketika kita mati pun, karena dia sang kebangkitan dan sang hidup adalah bagian dalam diri kita, maut juga tidak akan menguasai kita lagi. Kita bangkit ketika kita mati. Jadi kematian bagi orang percaya adalah sebenarnya kebangkitan ke kehidupan yang lebih sempurna dan penuh gitu ya. Ya, jadi teman-teman jadi biarkan Allah yang bekerja atas kehidupan kita. Percayalah nanti Allah akan mengatakan bangkit. Betul. Ya, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kematian rohani kita. Ya kan, asal kita mau datang pada Tuhan gitu ya. Sang kebangkitan itu. Dia tidak mati ya. Iya, mati dalam arti mati rohani bisa ya, atau kita dalam kesedihan ya, tidur terlalu lama gitu ya, dalam kesedihan ya, dalam pemikiran-pemikiran yang tidak baik misalnya, atau dalam keterpurukan tadi, dalam keputusasaan lagi ya. Dan ayo bangkit, karena Tuhan Yesus sang kebangkitan itu akan memberikan hidup juga, karena dia adalah sang hidup gitu ya. Hidup dalam arti zoe ya, zoe atau hidup yang penuh lahiriah, batiniah, rohaniah gitu ya. Iya, luar biasa ya Tuhan kita yang berani mengatakan akulah kehidupan, akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi ya, ingat ya, kami ingat ya, buat saya juga ya, artinya betul. Dia kebangkitan. Oke, itu dia suatu pernyataan luar biasa. Akulah kebangkitan, akulah hidup. Dia nggak mati lagi. Dia turun ke dalam kerajaan maut, berperang, dan dia bangkit. Dia tidak mati lagi, dia hidup, dan dia sudah mengangkat saya dan saudara bangkit, dibangkitkan, diangkat, dikeluarkan dari maut ya, sehingga kita bersama-sama dengan sang kebangkitan itu. Oke, semoga renungan singkat ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki sang kebangkitan dan sang hidup. Dan bagi saudara yang mungkin mengikuti tayangan ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya mengajak ya untuk datang pada Tuhan Yesus, sang kebangkitan dan sang hidup. Mungkin kita mati secara fisik, tapi kemudian kita pasti dibangkitkan. Dan Tuhan bilang sorga, kekekalan, ya kekekalan sorga, bukan kekekalan neraka, gitu ya. Dia adalah sang kebangkitan dan sang hidup. Hidup itu merupakan sesuatu yang indah, betul ya. Hidup itu sebenarnya sesuatu yang indah, satu anugerah luar biasa. Jadi teman-teman nggak bisa dibayar dengan berapa. Betul. Ya karena makanya dibilang berharga, hidup itu lebih berharga daripada makanan dan minuman. Jadi betapa luar biasanya dia lebih berharga, Tuhan Yesus itu hidup lebih berharga ya daripada makanan dan minuman. Ya, Yesus kau cukup bagiku. Amin. Lagunya itu nanti ya. Yesus kau cukup bagiku. Minggu depan. Ya, kita akan menyanyi sekali lagi lagu ini, menjadi lagu favorit ya selama 7 kali pertemuan ini. I've never been this homesick before. Jadi kita melihat di sana ada di sorga gitu ya. Nanti kita akan melihat bahwa semua sudah dipersiapkan buat kita. The table spread in splendor. Udah meja itu dipersiapkan dengan keagungan gitu ya, dan someone standing by the door, ada seorang yang menunggu saya di pintu itu ya. Terus saya melihat ada crystal river, ada sungai kristal gitu, dan wow, betapa rindu saya pulang ya, karena rumah di dunia ini kita hanya sementara, ini bukan rumah kita ada di sorga gitu ya. I see the bright light shine. It's just about a home time. Jadi saya melihat cahaya yang bagus gitu ya, yang mulia, yang besar gitu ya. Ini waktunya untuk pulang. Dan aku melihat Bapak berdiri di pintu, dan jadinya kita melihat the world is a wilderness gitu ya, kayak padang pasir aja, padang gurun gitu ya. Dan I'm ready for deliverance. Saya siap untuk berpindah gitu ya. I've never been this homesick before. Jadi saya melihat keluarga berkumpul,
sweet faces, all familiar, orang-orang yang saya kenal dengan muka-muka yang manis gitu ya. No one's old or feeble anymore. Jadi nggak ada yang lemah, nggak ada yang tua di sana. Dan hati saya yang rindu ini ingin berseru gitu. Sayanya kayaknya mau mengepakkan sayap gitu, lalu mau terbang. Lord, I've never been this homesick before. Saya nggak pernah serindu ini gitu untuk pulang gitu ya. Oke, Tuhan berkati. There's light in the window. The table spread in splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river. It must be here forever. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. It's just about a hometown. And I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. And I can see the family gathered, sweet faces all familiar, and no one's old or feeble anymore. And my lonesome heart is praying, they can spread my wings for flying. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. It's just about a hometown. And I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. It's just about a hometown. And I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Ya, suatu saat kita nanti akan pulang dan kita akan bertemu di sana, sukacita surgawi. Ya, surga bagi kita umat Tuhan adalah surga di mana kita memuji-muji dan membesarkan Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, ya, bukan kemesuman, ya kan? Kita hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Iya. Ya, jadi memang surga kita berbeda. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, luar biasa Tuhan. Hari ini kami belajar dari pernyataan-Mu yang berkuasa, akulah kebangkitan dan akulah hidup itu. Terima kasih Tuhan, suatu pengakuan, suatu deklarasi lagi yang Tuhan sampaikan buat kami, umat-Mu Tuhan. Engkaulah kebangkitan itu dan Engkaulah hidup itu Tuhan. Terima kasih, biarlah hari ini kami boleh melihat dengan mata iman kami dengan lebih jelas lagi Tuhan. Sehingga kami boleh menaruh harap penuh pada Engkau saja dan datang pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membawa doa-doa kami, khusus bangsa, negara kami Tuhan, untuk Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf. Terima kasih Tuhan, Kau jaga mereka, kesehatan mereka, biar apa yang disampaikan di kebijakan-kebijakan yang diambil boleh menjadi berkat buat bangsa ini Tuhan.
Berkati bangsa negara kami Tuhan, menteri, gubernur, pimpinan daerah, juga para RT, RW, sampai yang terendah pun kami percaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk PPKM yang level 2 yang Tuhan sudah terapkan dan sudah berikan, karena Engkau lah kebangkitan dan hidup itu. Kami percaya bangsa ini bisa melewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang masih kena COVID, Tuhan pulihkan karena Engkau lah kebangkitan dan hidup itu. Kami juga berdoa bagi program pemerintah untuk booster Tuhan. Terima kasih, kami percaya inilah salah satu juga cara Tuhan untuk boleh memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan dan disiarkan ini. Biarlah kebangkitan dan hidup juga menjadi milik hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang menyaksikan, teman-teman kami yang boleh sama-sama sharing pada hari ini, dipuaskan dengan firman Tuhan, dipulihkan, dan diberikan hikmat untuk boleh percaya bahwa Kaulah kebangkitan dan hidup itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.